Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema biji gandum. Banyak orang Kristen yang mengikuti Yesus dengan tujuan untuk mencari hidup, bukan untuk memberi hidup. Artinya, banyak orang yang mencari dan mengikuti Yesus dengan tujuan untuk memperoleh hidup yang sukses dan diberkati di dunia ini, tetapi bukan untuk memberi hidupnya untuk melayani Tuhan Yesus. Bukan untuk mentaati apa yang Tuhan perintahkan dan melakukan apa yang Allah kehendaki. Padahal, Allah menghendaki agar orang percaya bisa dikembalikan kepada rancangannya yang semula, yaitu supaya bisa memiliki keadaan sebagai anak Allah, atau bisa serupa dengan Yesus Kristus anak Allah yang sulung. Ini berarti orang percaya tersebut di dalam hidupnya harus selalu mengenakan pikiran perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus, dan dalam segala hal yang dilakukan selalu berkenan kepada Bapa. Yesus di dalam pengajarannya memberi perumpamaan seperti biji gandum. Mari kita cermati perkataan Yesus ini di Yohanes pasal 12 ayat 24-25 yang berbunyi demikian. Ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Amin. Jadi saudaraku, di sini Yesus mengumpamakan bahwa orang percaya ini seperti biji gandum yang harus menjalani proses secara alami, menjalani proses yang dikehendaki Allah untuk jatuh ke dalam tanah dan mati, kemudian melewati prosesnya dengan menyerap air, lalu mulai berakar dan bertunas, dan terus bertumbuh menjadi besar, menjadi kuat, berdaun lebat, hingga menghasilkan banyak buah. Kata mati di sini menggunakan kata Yunani, apotenesko, yang berarti mati secara alami atau mati secara wajar. Jadi, seperti tumbuhan akan mati dengan wajar, mati dengan alami ketika mengalami musim kemarau yang berkepanjangan sehingga tidak mendapatkan air. Jadi tanaman itu akan menjadi layu, kemudian daun-daunnya akan menguning dan berguguran hingga akhirnya menjadi mati. Juga seperti biji gandum, ketika jatuh ke dalam tanah yang lembab dan berair, maka biji gandum akan menjadi mati, mengembang dan rusak kulitnya, sehingga barulah dapat muncul akar dan tunas, dan kemudian terus bertumbuh lalu berbuah. Oleh sebab itu, saudara, orang percaya pun harus merendahkan dirinya dan mati. Mati dari apa? Mati dari cara berpikir dan cara hidupnya yang lama. Mati dari keinginan-keinginan duniawinya. Mati dari percintaan dengan dunia. Maka orang yang telah menjalani proses demikian barulah bisa berakar, bertunas, dan terus bertumbuh sampai berbuah, dan buahnya bisa dinikmati oleh Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Juga bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Dan inilah yang sangat sulit dilakukan oleh orang Kristen. Karena biji gandum yang jatuh dan mati ini bicara tentang kehilangan nyawa, saudara. Artinya kehilangan kesenangan hidup duniawi yang telah dijalani oleh setiap kita, oleh setiap orang selama ini. Tetapi Yesus sudah mengingatkan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya di kekekalan. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, artinya barang siapa yang mau mati dari cara berpikir dan cara hidupnya, dari cara hidupnya yang lama, mati dari kesenangan-kesenangan duniawinya, maka ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal di kerajaan sorga. Amin. Nah, bagaimana dengan Anda dan saya, saudaraku? Apakah kita mau taat dan menjadi seperti biji gandum yang telah Yesus katakan harus jatuh ke dalam tanah dan mati, barulah kita dapat berbuah? Maukah kita taat? Kalau kita mau menjadi pengikut Kristus sejati, itu berarti kita mau memberi hidup kita untuk Kristus yang telah mati dan menebus kita. Maka kita sendiri yang harus sungguh-sungguh berjuang, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan berikut ini. Kolose pasal 3 ayat 5-6 yang berbunyi demikian. Ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Amin.
Jadi saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa hidup kekal itu tidak otomatis kita terima saudara. Tetapi harus kita perjuangkan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mematikan apa yang ada dalam diri kita. Yaitu segala sesuatu yang duniawi, mematikan nafsu atau keinginan jahat kita. Mematikan segala dosa dan kecemaran dalam hidup kita. Supaya apa saudara? Supaya kita menjadi manusia baru, yaitu manusia ilahi. Atau menjadi manusia atau orang-orang yang berkeadaan sebagai anak-anak Allah yang telah serupa dengan Yesus Kristus, anak Allah yang sulung. Firman Tuhan berikut ini meneguhkan kita kembali. Kita baca di Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudara, siapa yang harus menanggalkan manusia lama serta kelakuan atau perbuatannya? Tentu masing-masing kita yang harus berjuang untuk menanggalkan atau mematikan manusia lama kita dengan perbuatan-perbuatannya, saudara. Supaya apa? Coba kita lihat ayat berikutnya, ayat 10. Dan supaya kita ini dapat mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ini berarti manusia baru yang telah kita kenakan harus terus-menerus diperbaharui. Dengan cara bagaimana? Dengan terus belajar memahami Injil yang benar, saudaraku. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya, sehingga kita memperoleh pengetahuan atau pemahaman atau cara berpikir yang benar menurut cara berpikir Allah, sehingga kita dapat mengetahui manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi orang percaya yang benar akan memberikan hidupnya untuk mengabdi kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan mati bagi hidup lamanya dan kemudian terus belajar mengenal Tuhan dengan benar, serta melakukan segala perintah dan kehendaknya. Firman Tuhan berikut ini juga meneguhkan kita. Kolose pasal 3 ayat 1-2 yang berbunyi demikian. Ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudaraku yang terkasih, yang perlu kita ingat bahwa fokus hidup kita bukan pada perkara-perkara yang di bumi ini. Tetapi kita harus memfokuskan hidup ini untuk mencari dan memikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Supaya apa? Supaya kita pun dapat memiliki pikiran dan perasaan Kristus itu. Dan dalam segala hal yang kita pikirkan, yang kita katakan, dan yang kita perbuat, biarlah selalu memuliakan Allah. Ada amin, saudaraku? Amin. Tetaplah berjuang dan teruslah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.